Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Bu Guru Okta. Di video kali ini, kita akan belajar materi IPA, yaitu mengenai perubahan wujud zat atau benda. Oke, teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita masih selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Nah, teman-teman, seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu yang pertama, teman-teman mampu mengetahui pengertian dari perubahan wujud benda. Kemudian, yang kedua, teman-teman mampu mengetahui macam-macam atau jenis perubahan wujud benda. Dan yang ketiga, teman-teman mampu mengetahui contoh peristiwa perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Oke, teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Teman-teman di sini ada yang tahu apa sih yang dimaksud dengan perubahan wujud zat? Ya, betul, perubahan wujud zat, perubahan yang terjadi pada suatu benda atau zat dengan wujud atau bentuk yang berbeda. Nah, perlu teman-teman ketahui jika perubahan wujud zat atau benda bisa terjadi karena adanya peristiwa pelepasan atau penyerapan kalor atau panas. Tahukah teman-teman, setiap benda yang ada di sekitar kita pasti akan mengalami perubahan wujud, walau tidak terlalu terlihat. Seperti yang telah kita ketahui, perubahan wujud tersebut termasuk wujud pada cair dan gas. Nah, teman-teman, perubahan wujud benda ini biasanya terjadi akibat adanya sebuah aksi atau tindakan terhadap benda tersebut, seperti pemanasan, pendinginan, dan pengembunan. Nah, teman-teman, ada 6 jenis perubahan wujud benda, yaitu yang pertama membeku, kedua mencair, ketiga mengembun, keempat menguap, kelima menyublim, dan yang keenam mengkristal atau disposisi. Adapun perubahan wujud benda akibat menerima kalor atau panas yaitu mencair, menguap, dan menyublim. Sedangkan perubahan wujud benda akibat melepaskan kalor atau panas yaitu membeku, mengembun, dan mengkristal. Teman-teman telah mengetahui pengelompokan perubahan wujud benda yang sudah saya terangkan tadi. Nah, akibat melepaskan kalor dan menerima kalor, selanjutnya akan saya jelaskan satu persatu beserta contohnya. Silahkan teman-teman simak baik-baik ya, macam-macam perubahan wujud benda. Yang pertama yaitu membeku. Nah, teman-teman, membeku adalah peristiwa perubahan wujud zat cair menjadi zat padat. Dalam hal ini, jika benda cair didinginkan hingga titik bekunya, maka akan berubah wujud menjadi benda padat. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Nah, teman-teman, contoh dari bentuk perubahan wujud zat menjadi beku dalam kehidupan sehari-hari yaitu air yang dimasukkan ke dalam lemari pendingin lama-lama berubah menjadi es batu. Yang kedua, serbuk agar-agar yang dilarutkan ke dalam air panas kalau dibiarkan menjadi dingin maka akan mengeras. Contoh yang ketiga yaitu
Gula Jawa cair yang dimasukkan ke dalam cetakan, maka lama-kelamaan akan mengeras. Nah, contoh selanjutnya yaitu lilin yang dipanaskan akan mencair, tapi kelamaan cairan lilin tersebut akan mengeras kalau dibiarkan di udara. Selanjutnya, jenis perubahan wujud benda yang kedua yaitu mencair. Nah, teman-teman, mencair atau disebut dengan melebur adalah peristiwa perubahan wujud zat pada zat cair. Nah, dalam peristiwa ini, zat memerlukan energi panas. Berikut adalah beberapa contoh dari perubahan wujud mencair dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, es batu dipanaskan atau es krim yang dibiarkan secara terus-menerus di ruangan yang terbuka. Maka lama-kelamaan akan mencair. Contoh yang kedua yaitu mentega yang dipanaskan di atas wajan panas, lama-kelamaan akan mencair. Contoh yang ketiga yaitu saat mati lampu, maka kamu akan memakai pencahayaan dari lilin. Namun, lama-kelamaan lilin tersebut akan mencair karena dipanaskan. Contoh selanjutnya yaitu gula pasir yang dipanaskan di atas wajan dengan kompor yang menyala. Nah, teman-teman, jenis perubahan wujud benda selanjutnya yaitu menguap. Menguap adalah peristiwa perubahan wujud dari zat cair menjadi gas. Nah, teman-teman, dalam peristiwa ini zat memerlukan energi panas. Berikut contoh perubahan wujud menguap dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, penguapan pada pakaian basah yang dijemur di tempat yang terkena sinar matahari. Contoh yang kedua, bensin yang terbiarkan terbuka, maka lama-kelamaan akan habis karena berubah menjadi gas. Nah, yang ketiga yaitu air yang direbus secara terus-menerus, maka lama-kelamaan air tersebut akan habis dan berubah menjadi gas. Nah, selanjutnya saat menyemprotkan parfum ke pakaian, maka lama-kelamaan wangi tersebut akan hilang. Oke teman-teman, perubahan wujud benda selanjutnya yaitu mengembun. Peristiwa perubahan wujud zat dari gas menjadi zat cair. Di dalam peristiwa tersebut, gas akan melepaskan energi panasnya. Nah, berikut contohnya. Perubahan wujud mengembun dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, es batu yang diletakkan ke dalam gelas, maka lama-kelamaan bagian luar gelasnya ada butiran-butiran air. Nah, teman-teman, lihat di gambar ya. Contoh selanjutnya yaitu udara dingin di pagi hari yang menyebabkan adanya butiran-butiran air di daun. Selanjutnya, kaca yang terletak di kamar mandi. Air jika terkena uapan air panas akan menguap. Oke teman-teman, jenis perubahan wujud benda selanjutnya yaitu menyublim. Nah, menyublim ini merupakan perubahan wujud zat dari padat menjadi gas. Dalam peristiwa ini, maka zat tersebut akan memerlukan energi panas untuk berubah menjadi gas. Nah, teman-teman, berikut contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kapur barus yang diletakkan di dalam kamar mandi atau di lemari pakaian lama-kelamaan akan habis. Kemudian yang kedua, pengharum ruangan yang lama-kelamaan akan habis jika terkena udara. Nah, yang ketiga, es kering yang diletakkan di ruang terbuka maka akan menyublim atau berubah menjadi gas.
Oke teman-teman, selanjutnya jenis perubahan wujud benda yang keenam yaitu mengkristal. Mengkristal adalah perubahan wujud dari gas menjadi zat padat. Dalam peristiwa ini yang melepaskan energi panas. Nah, berikut adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, uap yang ada di udara berubah menjadi salju. Kedua, air laut yang berubah menjadi butiran garam. Dan yang ketiga, yaitu bunga es yang melekat di dinding-dinding freezer, lemari pendingin. Oke teman-teman, agar kita lebih memahami lagi jenis-jenis perubahan wujud benda yang ada, yuk kita sama-sama mencermati bagan segitiga perubahan wujud benda. Berikut ini, nah seperti yang telah kita ketahui, wujud benda dikelompokkan menjadi 3, padat, cair, dan gas. Nah teman-teman, peristiwa perubahan wujud zat cair menjadi padat disebut dengan membeku. Sebaliknya, peristiwa perubahan wujud zat padat ke cair disebut mencair. Nah, wujud zat cair ke gas disebut menguap. Dan sebaliknya, dari perubahan wujud gas ke cair disebut mengembun. Lalu perubahan wujud gas menjadi padat disebut mengkristal. Dan yang terakhir, perubahan wujud zat dari padat ke gas disebut menyublim. Nah, sampai di sini sudah paham dong teman-teman? Gampang kan? Teman-teman telah belajar sehingga kita dapat mengetahui dan memahami apa saja macam dan jenis perubahan wujud benda, beserta contoh dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dari pembelajaran kita kali ini dapat kita simpulkan bahwa terjadinya perubahan wujud karena adanya perpindahan energi panas atau kalor. Nah teman-teman, pada saat zat menerima atau melepaskan kalor, maka zat tersebut akan mengalami perubahan wujud. Selanjutnya pada zat saat menerima kalor, maka zat tersebut akan mengalami kenaikan suhu. Dan perubahan wujud misalnya peristiwa mencair, menguap, menyublim. Sedangkan saat yang zat melepaskan kalor, zat tersebut akan mengalami pendinginan. Dan juga perubahan wujud berupa wujud zat yang disertai pelepasan kalor, yaitu pada peristiwa membeku, mengembun, mengkristal. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan materi dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.